Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pelajaran dari orang buta, yang terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudaraku, kisah ini adalah lanjutan dari perjalanan Yesus setelah ia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan juga menghidupkan seorang anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat. Dan kini dua pria buta yang Tuhan sembuhkan. Yesus memang selalu berjalan dan selalu digerakkan dengan belas kasihan untuk menolong siapa saja orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Berbicara tentang kebutaan, ada hal yang berbeda ketika masa Yesus dibandingkan dengan masa kita pada saat ini. Kebutaan pada zaman Yesus adalah sebuah kondisi yang sangat buruk, saudara. Kondisi yang sangat fatal, setingkat di bawah kematian. Jadi ketika menyembuhkan mereka yang buta, tidak saja berarti memulihkan penglihatan mereka, tetapi terutama adalah memulihkan hidup dan mengembalikan martabat mereka. Sebab pada saat itu penyakit dianggap kutuk karena melakukan dosa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang buta ini? Yang pertama, saudaraku, kita melihat adanya kesungguhan dan ketekunan yang luar biasa. Dikatakan keduanya mengikuti Yesus. Kita bisa melihat betapa mereka sangat mengharapkan kesembuhan dari kebutaannya, sehingga mereka berusaha sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus. Tentu tidak gampang mengikut Yesus dengan kondisi mata yang buta. Namun meskipun ada keterbatasan dan kesulitan, mereka tetap berupaya dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ketika kita berupaya untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, apakah ada kesungguhan? Apakah ada ketekunan? Kiranya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun dalam menanti pertolongan Tuhan. Kemudian dikatakan mereka mengikutinya sambil berseru-seru. Di sini kita kembali melihat bagaimana ketekunan kedua orang buta ini. Mereka tidak berhenti menaikkan seruan mereka. Sekilas tampaknya memang Tuhan tidak mempedulikan seruan mereka. Tapi mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Daud, Sang Mesias. Pribadi yang dipercaya penuh dengan belas kasihan dan penolong bagi umatnya. Itulah yang bangsa Israel pahami tentang Mesias, seperti yang tertulis dalam Mazmur 72 ayat 12 sampai 13. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Di sini kita melihat Tuhan mengajar kita para umatnya untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Walaupun doa kita belum terjawab sekarang, kita harus tetap menunggunya dan hidup dalam iman kepada Tuhan. Berkat dan pertolongan dari Tuhan selalu terbuka dan pasti bagi siapa saja yang memohon dengan yakin dan tidak jemu-jemu kepadanya. Bahkan kata mengikuti juga adalah kata yang menunjukkan kepada orang-orang atau seseorang yang ingin menjadi murid. Jadi, kesungguhan dan ketekunan mereka mengikuti Yesus tidak hanya untuk mendapatkan atau menerima mujizat kesembuhan, tetapi juga kemauan dan kerinduan untuk mengenal pribadi Yesus dan ajarannya. Puji Tuhan.
Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah benar mereka buta secara fisik, tetapi tidak buta secara rohani. Kedua orang buta ini mengetahui identitas Yesus sebagai anak Daud. Kedua orang buta ini meyakini Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan bagi Israel. Jadi sekalipun mata jasmani mereka belum melihat Yesus secara fisik, tetapi mata rohani mereka dapat melihat dan mengenal bahwa Yesus adalah anak Daud, Mesias yang Allah janjikan untuk menolong umatnya. Yesaya 35 ayat 5 berkata, "Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka." Jadi ketika mereka datang kepada Yesus, artinya mereka datang meminta kepada orang yang tepat, dan dengan dasar yang tepat, yaitu sesuai dengan firman Allah. Mesias memang diharapkan untuk juga menyembuhkan orang buta. Hal ketiga yang kita pelajari pada saat pagi hari ini adalah kedua orang buta ini memiliki iman yang teruji. Keduanya juga meyakini Yesus sebagai Tuhan. Ini sebuah pengakuan iman bahwa Yesus lebih dari sekedar pembuat mujizat atau nabi. Oleh karena itu mereka percaya bahwa Yesus juga dapat menyembuhkan mereka. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan ini menunjukkan sesungguhnya Yesus melihat hati, saudara. Yesus lebih mengutamakan dan menginginkan agar kita memiliki iman yang sejati. Dan jawaban mereka menunjukkan keteguhan iman mereka. Dan buah dari iman yang sejati dan juga ketekunan pada akhirnya memberikan mereka kesembuhan. Meskipun kedua orang itu tidak dapat melihat secara mata jasmaniah, tetapi mata rohani mereka dapat melihat Tuhan dengan kebesaran kuasa-Nya. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus pasti sanggup memberikan mujizat kesembuhan bagi mereka. Itu sebabnya karena mereka memiliki respon hati yang benar, maka Tuhan Yesus pun segera bertindak untuk menjamah mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka celiklah mata mereka pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen secara fisik tidak mengalami kebutaan. Mata jasmani mereka dapat melihat apapun, tetapi mata rohaninya buta. Persis seperti pelayan Elisa yang tidak mampu melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sedikit saja dihadapkan pada masalah atau kesulitan, mereka sudah diliputi dengan ketakutan. Mereka lupa dengan pertolongan Tuhan dalam hidupnya di waktu-waktu yang lalu. Kiranya hal ini tidak terjadi terhadap kita. Saudara, iman adalah dasar untuk kita mengharapkan apa yang belum kita lihat. Iman membawa kita untuk percaya bahwa hal-hal yang baik dan dahsyat pasti akan terjadi. Iman membuka mata rohani kita sehingga kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Iman akan menuntun kita untuk melewati kemustahilan, sebab bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, kita belajar dari kehidupan dua orang buta ini. Mereka mengajar kita untuk sungguh-sungguh dan bertekun dalam menanti pertolongan Tuhan. Mengajar kita untuk bertekun dalam doa, terus memohon, percaya ada waktunya Tuhan untuk menjawab dan menolong. Mengajarkan kita untuk memiliki iman yang sejati dan bagaimana bertekun dalam iman itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus berjalan mengikuti Tuhan. Terus percaya kepada Dia, Yesus anak Daud Tuhan kita. Pasti dapat menyembuhkan dan juga memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sebagaimana Engkau mampu mencelikkan mata yang buta, kami juga percaya Engkau mau dan sanggup untuk menolong setiap kami. Kami percaya akan melihat kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, dinyatakan bagi setiap kami yang percaya dan berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terima pertolongan Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.